Selamat datang di Special Education. Have fun! Bersama saya, Surjaya, dari Pendidikan Khusus Universitas Negeri Jakarta tahun 2019. Hari ini kita akan membahas modifikasi perilaku anak berkebutuhan khusus, yaitu penggunaan teori classical conditioning, operant conditioning, dan modeling pada anak dengan hambatan intelektual atau tunagrahita. Nah, untuk pembahasan hari ini adalah bagaimana penerapan modifikasi perilaku terhadap anak tunagrahita, yaitu saat bertemu orang lain. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke materi. Pertama, bagaimana anak tunagrahita itu? Menurut American Association on Mental Deficiency atau disingkat AAMD, menjelaskan bahwa tunagrahita mengacu pada fungsi intelektual umum yang nyatanya berada di bawah rata-rata, bersamaan dengan kekurangan dalam adaptasi tingkah laku dan berlangsung dalam masa perkembangan. Teori Classical Conditioning. Classical conditioning merupakan suatu model pembelajaran yang menggunakan stimulus untuk membangkitkan rangsangan secara ilmiah melalui stimulus lain. Teori classical conditioning mengimplikasikan pentingnya mengkondisikan stimulus agar proses belajar lebih mengutamakan faktor lingkungan atau eksternal daripada faktor internal. Dan teori ini juga menjadi dasar bagi perkembangan aliran psikologi behaviorisme dan juga menjadi dasar bagi penelitian mengenai proses belajar dan pengembangan teori-teori tentang belajar. Teori operant conditioning. Teori operant conditioning yang dikemukakan oleh B.F. Skinner, menurutnya manusia dipengaruhi oleh suatu stimulus yang berarti respon seseorang individu itu merupakan dampak dari stimulus langsung maupun tidak langsung. Teori operant conditioning beranggapan semua tingkah laku seseorang akibat dari stimulus dari lingkungannya. Manusia berulang-ulang melakukan tindakan merupakan konsekuensi dari stimulus tersebut. Kemudian, menurut B.F. Skinner, perilaku yang dapat menguatkan cenderung akan diulangi, sedangkan perilaku yang tidak dapat menguatkan cenderung akan menghilang dan terhapus. Sehingga teknik operant conditioning dapat dikatakan juga sebagai suatu proses yang dilakukan oleh seseorang dalam lingkungan tertentu untuk mengontrol tingkah laku subjek dengan cara memberikan penguatan tertentu. Teori modeling. Teori modeling merupakan belajar melalui observasi dengan menambahkan atau mengurangi tingkah laku yang teramati, menggeneralisir berbagai pengamatan sekaligus, melibatkan proses kognitif. Modeling berakar dari teori Albert Bandura dengan teori belajar sosial. Nah, untuk selanjutnya yaitu penerapan 3 teori modifikasi perilaku, yaitu yang tadi sikap saat bertemu orang lain pada anak tunagrahita. Nah, untuk contoh kali ini akan ditampilkan 4 ekspresi dari sikap saat bertemu orang lain. Yang pertama, sikap yang tidak boleh ditunjukkan saat bertemu dengan orang lain. Yang pertama ada berteriak, yang kedua ada cemberut. Dan contoh yang kedua, sikap yang boleh ditunjukkan saat bertemu dengan orang lain, yaitu yang pertama ada menyapa dan yang kedua ada tersenyum. Yang pertama, penerapan pada teori classical conditioning. Pada teori ini, cara penerapannya adalah ketika guru memasuki ruangan kelas, menunjukkan sikap yang ramah, seperti menyapa dengan ramah dan tersenyum. Kemudian, berubah ekspresi dengan cemberut dan bernada tinggi ketika berbicara. Kemudian, guru menjelaskan jika sikap yang baik ketika bertemu dengan orang lain seharusnya yang ditunjukkan, karena sikap yang baik itu merupakan hal yang terpuji. Penerapan pada teori operant conditioning. Pada teori ini, cara penerapannya adalah guru memberikan gambar contoh dari 2 keadaan seperti yang ada di dalam video. Kemudian menjelaskan jika melakukan sikap yang seharusnya dilakukan ketika bertemu dengan orang lain seperti tersenyum dan menyapa akan mendapatkan respon yang baik. Dan guru dapat memberikan pujian seperti kata-kata positif ataupun hadiah.
Sebaliknya, jika melakukan sikap yang sebaliknya akan mendapatkan perlakuan buruk dan mendapatkan hukuman. Penerapan pada teori modeling. Pada teori ini, cara penerapannya adalah guru memberikan contoh terlebih dahulu sesuai dengan contoh dalam video. Kemudian, meminta partisipan untuk membantu meragakannya. Setelah itu, guru memberikan respon dari sikap yang ditunjukkan. Hal itu bertujuan untuk membentuk persepsi anak bahwa sikap yang baik akan mendapatkan respon yang baik, dan sikap yang buruk akan mendapatkan respon yang buruk pula. Pelaksanaan ini dapat berulang dan bergantian.